Jadi kalau ingin lebih cepat panennya, kita harus menggunakan bibit yang sudah berukuran besar. Nah, setidaknya kita menggunakan ukuran yang seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya seperti ini. Mulai sekarang, tinggalkan kebiasaan kita memotong bibit singkong dengan menggunakan benda-benda tajam harus kita singkirkan. Saat ini kita budidaya singkong dengan menggunakan gergaji saja. Jadi kalau nanti umbinya tidak jauh lebih lebat, silahkan kalian komplain saya di kolom komentar. Karena ini fake, tidak hanya 100% tapi 1000% umbinya itu akan jauh lebih banyak jika kita menggunakan gergaji. Saya akan memberi contoh yang akurat bagaimana cara mengolah lahan tanam untuk menanam pohon singkong. Juga saya akan membongkar rahasia bagaimana cara penyiapan bibit singkong supaya kita menanam singkong ini 2 bulan sudah bisa mulai panen. Nah, untuk menghindari dari gagal paham, simak video ini hingga selesai. Alat-alat yang harus dipersiapkan bisa kita untuk lahan tanamnya kita sediakan cangkul ataupun garpu ya untuk tanah. Terus kemudian jangan lupa bawa gergaji. Ini senjata yang teramat sangat penting. Dan yang berikutnya adalah arit sabit atau mungkin pisau golok juga boleh. Dari daun hingga ke umbinya tidak ada bagian yang membuang. Bahkan sampai bekas-bekas pelepah ini pun ya, ataupun pelepahnya ini kita dapat manfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian umbi singkong ini bisa kita jadikan sebagai pakan ternak. Nah, ini pembuktiannya. Daunnya sudah saya cincang-cincang ya. Dan kemudian umbi singkong sudah saya jadikan konsentrat. Lihat, ini sudah nggak sabar lagi ya. Coba kita berikan kepada ternak kita. Bisa dilihat ya, tuh. Sangat menyenangkan sekali bukan? Dan untuk daunnya sendiri yang sudah saya cincang-cincang ini sudah saya fermentasi. Kemudian ini akan saya berikan kepada ternak saya. Seperti apa reaksinya? Dan yang di dalam kandang udah nggak sabar rupanya ya, lihat. Betapa sangat lahap sekali. Nah, seperti inilah mengolah lahan media tanam yang benar. Perhatikan ya. Jadi kita harus menyiapkan gundukan terlebih dahulu. Dengan tujuan apa? Supaya tanahnya ini gembur, mudah untuk mengolahnya. Di samping itu dapat menghindari pada saat musim penghujan supaya nanti umbinya tidak mengalami pembusukan. Cara mengolah media tanam, kita harus memperhatikan karakter jenis tanah, ini pondasi utamanya. Carilah tanah yang bertekstur tidak lengket seperti ini ya, gembur, mawur seperti ini. Dan kemudian kita mengolahnya ini dengan kedalaman minimum 40 cm, minim ya. Dan idealnya itu 50 cm setara dengan setengah meter. Kenapa? Karena nanti singkong ini tidak mengalami hambatan di dalam tanah sana, sehingga umbinya akan bebas untuk tumbuh kemana saja. Setelah tumbuh 1 bulan, kita harus menggemburkannya kembali, tapi ingat, dengan cara kita harus menghindari dari putusnya akar dari pohon singkong. Karena akarnya nanti akan update menjadi umbi yang kita tunggu-tunggu. Jadi pada saat kita membersihkan seperti ini ya, jangan sampai mengenai dari akar pohon singkong kita. Dan lalu bersihkanlah gulma-gulma yang ada di sekelilingnya seperti ini. Supaya nanti tidak mengganggu proses pemasakan fotosintesis. Setelah 1 bulan, jangan lupa berikan pupuk kandang ataupun bekas bakaran sampah rumah tangga. Jadi kalau pakai pupuk kandang mungkin kalian agak jijik ya, bisa menggunakan bekas bakaran sampah rumah tangga yang ada di sekitar rumah kita. Mengapa? Dengan pemberian pupuk ini supaya tanah ini tidak akan segera memadat, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan update menjadi organik. Dalam kurun waktu sesuai dengan pembusukannya, dia akan menjadi organik yang sangat dibutuhkan bagi tanaman singkong kita. Selain itu, pemberian pupuk dapat menahan kelembapan lebih lama jika dibanding dengan tanah yang normal seperti ini. Nah, yang berikutnya tidak kalah penting untuk menyiapkan bibit singkong, jangan mempergunakan arit, golok, jangan mempergunakan pisau, benda-benda tajam yang lainnya. Tapi pergunakanlah gergaji. Kenapa? Alasannya
Karena umbi singkong sudah saya jamin nanti umbinya akan lebih lebat yang dihasilkan bila dia memotongnya dengan menggunakan gergaji. Jadi mulai sekarang tinggalkan kebiasaan kita memotong bibit singkong dengan menggunakan benda-benda tajam, harus kita singkirkan. Saat ini kita budidaya singkong dengan menggunakan gergaji saja. Jadi kalau nanti umbinya tidak jauh lebih lebat, silahkan kalian komplain saya di kolom komentar. Karena ini fake, tidak hanya 100% tapi 1000% umbinya itu akan jauh lebih banyak jika kita menggunakan gergaji. Kemudian cara penyiapan bibit, sistem pemotongan. Jadi pemotongan yang benar adalah dengan sistem pemotongan datar seperti ini. Jangan memotong lancip ataupun runcing ya, karena tumbuhnya akar itu berawal dari sekitar areal samping-sampingnya ini. Terutama jika kita menggunakan gergaji, tumbuhnya dia akan banyak di kulit di bagian luar ini ya, paling sudut ini. Jadi semakin besar bibitnya, maka sudah dapat dipastikan umbinya pun akan semakin banyak. Nah, mulai saat ini juga harus ditinggalkan kebiasaan memilih bibit singkong yang asal-asalan. Apalagi bibitnya masih berukuran kecil. Umbinya jauh akan lebih sedikit karena dia masih harus berfokus terhadap pembesaran batang bawahnya. Dan mulai saat ini harus kita singkirkan bibit-bibit yang masih kecil seperti ini ya. Kalau tidak kepepet lebih baik jangan digunakan karena panennya nanti jauh lebih lama. Jadi kalau ingin lebih cepat panennya kita harus menggunakan bibit yang sudah berukuran besar. Nah, setidaknya kita menggunakan ukuran yang seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya seperti ini ya. Lihat, jadi cara memotong bibit singkong ini seperti ini. Lihat ya, ini bekas pelepah. Jadi munculnya tunas ataupun akar itu berawal dari bekas pelepah ini. Kalau akar dia akan muncul di bawahnya, kalau tunas baru dia akan muncul di atasnya. Jadi kita harus memangkasnya seperti ini. Dan jangan sampai merusak dari bekas pelepah tersebut. Karena nanti dapat terjadi pembusukan di dalam tanah. Apakah untuk batang bawah ini harus kita potong? Jawabnya iya. Karena habis pasca panen dia akan mengalami faktor penurunan dari kadar air. Dia akan mengalami dehidrasi kalau ini nekat kita tancapkan. Dan setelah terpotong seperti ini, lihat, perhatikan ya. Bibit yang masih bagus dia akan mengeluarkan getah-getah putih yang tipis di sekitar areal kulitnya seperti ini. Lalu berapa kedalaman yang ideal untuk menanam pohon singkong supaya cepat panen dengan umbi yang sangat lebat? Yaitu dengan cara menghitung bekas pelepahnya. Kalau orang kan pakai media sentimeter diperkirakan 10 cm, 15 cm gitu ya. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi kita harus lebih memperhatikan dari kebutuhannya, yaitu 1, 2, 3, 4 yang kita pendam di dalam tanah dan 1, 2, 3, 4 yang kita munculkan di permukaan tanah. Karena kalau pengen cepat panen menanam singkong itu jangan terlalu dalam, dikarenakan alasannya di dalam sana tanah ini semakin dalam, di dalam itu semakin padat sekali. Semakin dalam dia akan lebih padat lagi. Maka dari itu mulai saat ini tanamlah singkong jangan terlalu dalam. Dengan menggunakan 3 ataupun 4 bekas pelepah ini saja sudah cukup, tidak perlu terlalu dalam ya. Lihat bibit singkong yang ada di tangan saya. Ini semuanya bagus. Tapi manakah yang paling bagus? Nah, ini harus diketahui. Yang paling bagus di antara semua ini adalah babon singkong. Dengan cara mengamati bahwa dia ini merupakan sebuah indukan batang utama. Jadi kita pilih batang yang sudah memiliki bonggol yang besar, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini sangatlah unggul sekali kita jadikan sebagai bibit utama. Lagi juga kalau mencari babon singkong seperti ini kan bibitnya sangat terbatas. Jadi kita untuk yang selanjutnya dapat menggunakan yang seperti ini. Berukuran besar, pelepahnya rapat. Ini akan juga dapat menghasilkan umbi yang lebat. Walaupun tidak selebat dengan sistem menanam dengan babon singkong. Setelah memenggal dengan menggunakan gergaji seperti ini ya, lalu berikan penandaan. Ini untuk pemula khususnya ya. Dengan tujuan supaya nanti penanamannya itu tidak terbalik mana bagian atas dan mana bagian bawah.
lagi juga sistem pelukaan seperti ini berfungsi untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis supaya nanti makanan yang dihasilkan itu tidak mudah semuanya untuk larut ke atas sehingga hanya akan berfokus terhadap tumbuhnya tunas-tunasnya yang baru. Nah, dia akan lebih banyak berfokus terhadap pembesaran umbinya. Itulah alasannya proses dari sistem pelukaan. Nah, demikianlah pemirsa, sudah lengkap saya memberikan tutorial bagaimana cara tanam singkong supaya 2 bulan itu sudah bisa mulai panen ya. 2 bulan ini mulai bisa panen daunnya dan 3 bulan itu umbinya sudah mulai bermunculan dan sudah mulai bisa panen pula. Saya rasa dari apa yang sudah saya paparkan, menurut pengalaman saya sudah semua ya. Jadi jikalau terdapat sudut pandang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cinta tanaman.